action, let's go. trouble 물을 찾으러. Nah, terus Gini loh. enggak, maksudnya gini, kalian jangan ikut ke belakang nih, gini nih. Gini Ayo, nih. ayo. Ini namarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai penanganan pada vaksin sisa. Kemana sih sisa produk vaksinasi dibuang? Nah, tercatat hingga awal Februari tahun 2022 tercatat sudah ada 10,14 miliar dosis vaksin COVID-19 yang disuntikan ke tubuh manusia. 61,2% penduduk dunia sudah menerima dosis pertama. Diambil dari data yang sudah tersedia, memperkirakan kecepatan vaksinasi sebanyak 253,9 vaksin per detik atau sekitar 21,9 juta vaksinasi per hari. Keinginan semua pihak untuk mempercepat vaksinasi pertama, kedua, ketiga, bahkan mungkin untuk vaksinasi keempat, kelima, dan keenam sampai pandemi selesai, ditambah dengan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 masih tinggi. Ini berarti akan terus ada penambahan secara vaksinasi dengan tingkat penambahan yang tinggi dan konsisten. Menurut data WHO selama Maret 2020 hingga November 2021, limbah buangan dari vaksinasi ini terdiri dari jarum suntik 144.000 ton, alat tes seperti PCR 26.000 ton, alat pelindung diri tenaga kesehatan 47.000 ton, dan masker yang tidak terpakai 59.000 ton. Total paling tidak ada 316 ton limbah beracun. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat dengan LHK, limbah medis COVID-19 tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang menampung sampah dari kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan karena penggunaan produk dan peralatan untuk vaksinasi masih dapat menularkan virus setelah tidak digunakan lagi, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk pemusnahannya. Informasi dari Kementerian LHK, limbah vaksinasi harus dimasukkan ke plastik atau kardus dan ditutup rapat. Tujuannya agar tidak menyebarkan virus selama proses pengiriman limbah ke lokasi pemusnahan dan aman bagi tenaga pengangkut limbah tersebut. Misalnya, tidak ada risiko tertusuk jarum suntik selama pengangkutan kardus. Di sini saya akan memperagakan penanganan vaksin sisa. Untuk alat yang saya gunakan ada 2 buah sisa suntikan vaksinasi, 1 plastik klip. Nah, di sini untuk wadahnya saya memakai plastik klip, namun bisa digunakan plastik ataupun kardus. Dan berhubung saya tidak memiliki kardus, maka dari itu saya menggunakan plastik klip sebagai wadahnya. Dan di sini ada label yang sudah saya siapkan. Yang pertama-tama kalian ambil suntikan sisa vaksin, kemudian kalian masukkan ke dalam plastik klip. Nah, kemudian tutup rapat-rapat. Nah, setelah tutup rapat-rapat, kalian beri label seperti ini. Nah, manfaat dari plastik klip ini sendiri yaitu bisa digunakan sebagai pengganti kardus agar tidak terkena orang-orang di sekitar dan agar mempermudah saat pengemasan atau saat distribusi barang ini. Nah, penggunaan dari label tersendiri ini digunakan agar bisa untuk ditulisi bahwa ini merupakan jarum suntik sisa vaksinasi dan tidak boleh digunakan lagi untuk suntikan berikutnya. Kementerian LHK bekerja sama dengan 20 perusahaan pengolahan limbah medis yang beroperasi 24 jam dan dengan 12 pabrik semen untuk mencetak limbah medis. Pemusnahan limbah medis ini dilakukan pada suhu 800 derajat Celcius agar sisa limbah ini hanya berbentuk debu saja, sehingga menjamin tidak ada penularan virus dari limbah vaksinasi. Dapat dilihat bahwa karakter produk sisa ini sebenarnya mirip, yaitu semua harus segera dirusak, tidak dapat didaur ulang, harus segera dikirim ke tempat pemusnahan setelah digunakan.
Sampelnya kardus yang berisi jarum suntik ditempatkan di truk yang sama dengan kardus masker yang sudah tidak digunakan. Kondisi-kondisi ini mendukung strategi konsolidasi proses pengiriman menuju lokasi pemusnahan dari berbagai produk dan dari berbagai layanan kesehatan. Selain itu, dengan kondisi pengemasan atau packaging serupa tadi, artinya biaya pengiriman limbah vaksinasi menuju lokasi pemusnahan dapat diefisienkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.